Michelle Sofia Nugraha bakal temenin kamu mengetahui tentang teori asal-usul kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis, lalu yang kedua ada teori biogenesis, dan yang ketiga adalah teori biokimia. Untuk teori abiogenesis ini bakal diterangin sama Kak Ersan dan Kak Faikar ya. Selamat menyaksikan. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih dari mana asal-usul kehidupan itu? Jadi, teori tertua yang diketahui itu abiogenesis. Abiogenesis berasal dari kata a yaitu tidak, bios yaitu hidup, dan genesis yaitu pembentukan. Kalian tahu nggak sih pencetus pertama teori abiogenesis? Gimana nih Faikar? Jadi, orang pertama yang mencetuskan teori abiogenesis adalah Aristoteles, yaitu teori generatio spontanea, yang berbunyi makhluk hidup itu terbentuk secara spontan dari benda tidak hidup. Sebagai buktinya, Aristoteles mencatat beberapa contoh kemunculan hewan secara tiba-tiba di suatu lingkungan. Misalnya, belatung dari daging busuk dan tikus digandum dalam gudang. Dengan keterbatasan pada zaman itu, teori ini diyakini lebih dari 2000 tahun. Akhirnya, tahun 1620, Jan Baptista van Helmont melakukan eksperimen yang mendukung teori abiogenesis, yaitu tikus bisa tercipta dari kain kotor dan gandum. Dia meletakkan kain kotor dan gandum di suatu wadah terbuka, lalu dibiarkan selama 21 hari. Lalu muncullah tikus-tikus yang membuat ia yakin terhadap teori abiogenesis. Contoh teori lainnya yaitu belatung berasal dari daging yang busuk. Nah, tapi pada tahun 1674 mulai ada argumen mengenai teori abiogenesis karena Anthony van Leeuwenhoek melihat mikroorganisme menggunakan mikroskop. Mikroorganisme yang diamatinya adalah protista, alga, bakteri yang didapatkan dari berbagai sumber seperti air hujan, kolam, dan mulut. Oleh karena itu, banyak percobaan dilakukan untuk menemukan asal-usul mikroorganisme. Kemudian, pada tahun 1745, John Needham melakukan percobaan untuk mendukung teori abiogenesis, yaitu mikroorganisme dapat muncul dari air kaldu. Dia melakukan percobaan dengan merebus air kaldu di tabung beberapa menit untuk melihat mikroorganisme. Kemudian, air kaldu didinginkan dan tabung ditutup agar tidak terkontaminasi. Setelah beberapa hari, air kaldu menjadi keruh dan muncul mikroorganisme. Pada tahun 1626, Francisco Redi mengungkapkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Francisco Redi menyiapkan 3 tabung yang masing-masing telah diisi oleh daging. Tabung pertama dibuka dan hasilnya terdapat belatung dan lalat. Pada tabung kedua, tabung tersebut ditutup rapat dan hasilnya tidak terdapat belatung. Tabung ketiga ditutup oleh kain kasa dan hasilnya terdapat belatung. Di sini Francisco Redi memikirkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain karena belatung tersebut diduga berasal dari telur lalat yang mengenai daging lalu tumbuhlah menjadi belatung. Pada tahun 1768, Lazzaro Spallanzani menolak hasil percobaan Needham. Menurutnya, Needham tidak merebus tabung cukup lama sehingga mikroorganisme di kaldu belum sepenuhnya mati. Dan Needham tidak menutup leher tabung dengan rapat. Jadi, ada kontaminasi mikroorganisme dari luar. Nah, apa sih yang dilakukan Lazzaro Spallanzani ini untuk menolak hasil percobaan Needham? Beliau mengulang percobaan yang dilakukan Needham, namun merebus lebih lama, memastikan tabung tertutup dengan rapat. Lalu, setelah beberapa lama, air kaldunya tetap jernih, tidak ada mikroorganisme yang tumbuh di dalamnya. Jadi, Lazzaro Spallanzani berpendapat bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari udara. Namun, disangka lagi nih oleh Needham, tidak ada mikroorganisme dalam tabung karena tidak ada udara yang masuk. Menurutnya, udara itu penting untuk makhluk hidup. Pada tahun 1854, Louis Pasteur mengemukakan mikroorganisme pada air kaldu berasal dari mikroorganisme di udara. Menjawab sanggahan John Needham, melalui percobaannya menggunakan tabung leher angsa. Percobaan yang dilakukannya masih sama, yakni menggunakan air kaldu, namun tabung yang digunakan memiliki bagian atas yang melekuk seperti leher angsa. Dengan tujuan agar udara tetap bisa masuk, tapi mikroorganisme yang ada di udara bisa terperangkap di bagian lekukannya dan tidak masuk sampai ke kaldu. Kaldu dalam tabung direbus sampai mikroorganisme mati.
Didinginkan dan menunggu beberapa lama, air kaldu di dalamnya tetap jernih. Tidak ada mikroorganisme. Mikroorganisme terperangkap di bagian lekukan tabung. Tabung dipatahkan, mikroorganisme masuk, lalu membuat kaldu kerut. Berhasil mematahkan teori abiogenesis dan muncullah teori biogenesis yang berbunyi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Misalnya, ayam berasal dari telur. Dan telur berasal dari ayam. Tapi siklus tersebut hanya terus berputar-putar. Sampai akhirnya muncullah pertanyaan baru. Bagaimana makhluk hidup pertama itu terbentuk? Nah, dari pertanyaan tersebut muncullah teori kimia yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari reaksi kimia nih teman-teman. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas lebih lanjut. Pada tahun 1920, Alexander Oparin dan J.B.S. Halden menyatakan bahwa makhluk hidup pertama berasal dari primordial soup atau subpurba. Pada bumi primitif, bahan anorganik yang ada pada atmosfer purba berupa karbon, hidrogen, uap air, amonia, dan metana itu dapat bereaksi akibat adanya energi nih teman-teman dari petir atau sinar matahari dan akan membentuk senyawa organik. Senyawa organik tersebut terakumulasi di lautan dan membentuk primordial soup atau subpurba. Kemudian dari situ muncullah makhluk hidup sel tunggal prokaryotik untuk pertama kalinya. Pada tahun 1953, Harold Urey dan Stanley Miller melakukan percobaan untuk menguji teori Oparin dan Halden nih teman-teman. Mereka membuat model simulasi bumi purba seperti ini. Gas-gas seperti metana, amonia, hidrogen, karbon dioksida, dan uap air dikumpulkan di bagian atas tabung. Lalu diberi kejutan listrik, seolah-olah tersambar petir di atmosfer. Hasil reaksi akan melewati bagian kondensor untuk dikondensasi. Hasil kondensasi kemudian akan jatuh ke bagian bawah tabung untuk ditampung. Lama-kelamaan hasil tampungan jadi keruh nih teman-teman. Dan setelah diamati, ternyata terdapat senyawa organik berupa asam amino. Asam amino merupakan salah satu bahan organik penyusun makhluk hidup. Oleh karena itu, Urey dan Miller menyimpulin nih kalau bahan organik berupa asam amino itu berasal dari bahan anorganik berupa metana, amonia, karbon dioksida, dan uap air. Seiring berjalannya waktu, makhluk hidup yang sudah terbentuk akan mengalami berbagai perubahan atau evolusi. Jadi berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teori evolusi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan pembahasannya. Nah, kalian pasti udah gak asing sama yang namanya evolusi. Apa sih arti kata ini? Secara bahasa, evolusi berasal dari kata evolve, yaitu dari bahasa Inggris, yang berarti berubah secara perlahan. Sedangkan kata evolve berasal dari bahasa Latin yang disebut evolutio, yang berarti membuka gulungan atau pengembangan. Menurut KBBI, pengertian evolusi adalah perubahan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Sedangkan secara umum evolusi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, di tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi, Anaximander mengungkapkan bahwa hewan berevolusi dari hewan lain. Contohnya mamalia dan burung berasal dari ikan. Kaget gak kalian? Makanya perkembangan teori evolusi sempat terhenti berabad-abad. Tapi kemudian mulai berkembang kembali pada abad ke-18, di mana James Houghton mengemukakan pendapatnya tentang gradualisme. Menurutnya, teori gradualisme ini mencakup tentang perubahan geologis yang terjadi secara perlahan dan terus-menerus. Seiring dengan terjadinya perubahan geologis, makhluk hidup akan mengalami perubahan. Oke, tokoh berikutnya yang ikut merumuskan teori evolusi adalah Jean-Baptiste de Lamarck
dengan kurun waktu dari 1744 sampai 1829 Masehi. Lamarck merumuskan teori evolusinya setelah banyak melakukan pengamatan dan membandingkan bentuk fosil dengan spesies masa kini. Kemudian Lamarck melihat adanya urutan kronologis dari fosil yang lebih tua hingga fosil yang lebih muda, yang merujuk ke spesies modern. Lamarck yakin bahwa setiap spesies itu akan berusaha untuk berubah menjadi lebih sempurna. Dalam bukunya yang berjudul Filosofi Zoologi, Lamarck mengemukakan pendapat tentang bagaimana suatu spesies mengalami evolusi. Menurut Lamarck, lingkungan mempunyai pengaruh besar pada ciri atau sifat yang akan diwariskan. Lamarck juga mencetuskan prinsip use and disuse atau dikenal juga dengan prinsip digunakan atau tidak digunakan. Prinsip ini menyatakan bahwa organ bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran atau mereduksi. Selanjutnya, ciri atau sifat yang terbentuk karena pengaruh lingkungan ini akan terakumulasi dan akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, untuk mempermudah memahami teori evolusi Lamarck, kita bisa menggunakan contoh evolusi pada jerapah. Menurut Lamarck, lingkungan memengaruhi ciri sifat yang akan diwariskan. Berarti pada zaman dulu semua jerapah berleher pendek. Adanya pengaruh lingkungan menyebabkan leher jerapah menjadi panjang. Gimana kok caranya bisa tambah panjang? Nah, ini berkaitan dengan prinsip yang kedua, yaitu use and disuse. Untuk menjangkau makanan berupa daun yang tinggi, jerapah berleher pendek sering menjulurkan lehernya nih teman-teman. Karena sering digunakan, maka semakin lama lehernya akan semakin memanjang. Penambahan panjang ini terjadi secara sedikit demi sedikit ya, tidak langsung tiba-tiba panjang gitu. Tapi karena proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, maka penambahan panjang ini akan terakumulasi dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Makanya jerapah zaman sekarang semuanya berleher panjang. Berarti bisa kita simpulkan nih teman-teman, kalau teori evolusi menurut Lamarck ini berkaitan dengan adaptasi atau penyesuaian diri dari suatu organisme terhadap lingkungannya. Nah teman-teman, sekarang ayo kita belajar tentang teori Wallace sama Nayshala yuk. Sebelum kita belajar tentang teori Wallace, akankah lebih baiknya untuk kita tahu tentang biografi Wallace, bukan? Jadi, Wallace mempunyai nama panjang, yaitu Alfred Russel Wallace. Beliau lahir pada 8 Januari 1823 di Llanbedok, Monmouthshire, Wales. Nah, Wallace mengeluarkan teori evolusinya bersama Darwin melewati Journal of the Proceedings of the Linnean Society, yang pertama kali dipublikasikan pada Linnean Society of London pada tanggal 1 Juli 1858. Wallace mengusulkan bahwa spesies cenderung beradaptasi dari spesies induknya melalui seleksi alam. Hal ini berarti individu dengan sifat yang lebih cocok untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu akan lebih cenderung berkembang biak dan menyebarkan gen mereka, sehingga seiring waktu menghasilkan spesies baru. Teori ini didukung dengan adanya yang membandingkan fauna di Asia Tenggara dan Australia. Wallace menyimpulkan bahwa ada batasan geografis yang membagi spesies dari dua wilayah ini, yang dikenal dengan garis Wallace. Garis ini membentang dari Bali ke Lombok dan membagi dua wilayah yang memiliki karakteristik fauna yang sangat berbeda. Wallace berpendapat bahwa spesies yang ada di kedua garis tersebut memiliki asal-usul yang berbeda dan mengalami proses evolusi yang berbeda pula, yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Ini memberikan bukti bahwa lebih lanjut tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan spesies, yang menjadi dasar bagi seleksi alam.
Namun, Wallace pada akhir hidupnya berpendapat bahwa terdapat suatu kekuatan intelektual atau spiritual yang mungkin berperan dalam membimbing evolusi manusia. Nah, setelah teori evolusi Wallace, lalu selanjutnya ada teori evolusi Charles Darwin. Teori ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup di bumi ini berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami modifikasi. Teori ini juga dikenal sebagai teori seleksi alam. Teori evolusi Darwin ini didasarkan pada pengamatannya saat berlayar ke Kepulauan Galapagos. Darwin mengamati bahwa burung kutilang di Kepulauan Galapagos memiliki ukuran dan bentuk paruh yang berbeda. Darwin berpendapat bahwa burung-burung tersebut berasal dari suatu spesies yang sama. Nah, teori ini mengandung beberapa poin nih. Yang pertama, ada evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Lalu yang kedua, makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan alam akan bertahan hidup. Lalu selanjutnya, semua makhluk hidup memiliki hubungan darah. Lalu yang ketiga, evolusi bersifat gradual. Yang keempat, evolusi bersifat divergent. Dan yang terakhir, evolusi selalu dimulai dengan terbentuknya varian baru. Agus Weismann ini membantah teori Lamarck dengan membuat sebuah eksperimen. Jadi, menurut Weismann, kalau perubahannya terjadi pada sel tubuh, maka tidak akan diturunkan kepada keturunannya. Eksperimennya dilakukan pada tikus. Ia mengawinkan tikus berekor panjang, jantan dan betina, yang telah dipotong ekornya sehingga keduanya tidak memiliki ekor atau ekornya pendek. Kemudian setelah dikawinkan, ternyata keturunannya semuanya punya ekor panjang nih guys. Dia tidak hanya melakukan ini sekali, tetapi sampai 21 generasi. Jadi, sampai 21 kali dikawinkan dan menghasilkan 21 generasi dengan hasil yang sama, tetap yaitu semua tikus keturunannya berekor panjang. Pak Agus Weismann ini menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada sel tubuh itu tidak akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi, dia membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck itu tidak benar. Karena ternyata kalau perubahan di sel tubuh itu tidak akan diwariskan. Meskipun terjadi perubahan pada organ-organ tubuh akibat adanya adaptasi terhadap pengaruh lingkungan, tetap tidak akan diwariskan kalau perubahannya terjadi pada sel tubuh. Nah, tetapi kalau perubahannya terjadi pada sel kelamin, maka itu akan diwariskan, gitu ya. Jadi, menurut Weismann itu, evolusi itu adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, gitu ya guys. Teman-teman, aku ingin ngobrolin tentang teori Darwin nih. Seperti yang kita tahu, dia bilang bahwa semua makhluk hidup berasal dari satu bentuk kehidupan pertama yang terbentuk dengan sendirinya dari benda mati. Tapi, menurut aku, ini bertentangan dengan salah satu prinsip dasar biologi, yaitu tentang kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya. Jadi, benda mati nggak bisa menghasilkan kehidupan kan? Iya nih Alia, aku juga setuju tuh. Karena dalam pandangan Islam, Allah lah yang menciptakan kehidupan yang ada di bumi ini. Seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum, surat ke-30 ayat 19, yang isinya Allah berfirman, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi, menurut kita, semua makhluk hidup di bumi ini diciptakan langsung oleh Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan terbentuk begitu saja dari benda mati. Betul banget Lulu. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan penciptaan manusia pertama dalam surah Shad ayat 71. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Setelah itu, Allah menyempurnakan penciptaan manusia dengan meniupkan ruh ilahi, seperti yang ada dalam surah Al-Hijr ayat 28-29. Ini jelas menunjukkan bahwa manusia pertama, yaitu Adam, diciptakan oleh Allah. Selain itu, dalam hadis juga dijelaskan tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap orang itu diciptakan dari setetes nutfah yang berkembang menjadi alaq, lalu mudghah,
Dan setelah 40 hari, malaikat datang untuk meniupkan ruh serta menentukan takdir kita. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu sangat teratur dan penuh dengan hikmah. Iya Ersan, ada hadis lain juga menunjukkan bagaimana detail penciptaan manusia ketika nutfah berusia 40 hari. Malaikat datang untuk membentuk tubuh manusia, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang. Lalu bertanya kepada Allah, apakah yang diciptakan itu laki-laki atau perempuan? Ini menggambarkan betapa rinci dan terstruktur proses penciptaan manusia. Jadi jelas sekali ya kalau menurut Islam teori evolusi tidak bisa diterima begitu saja ya. Sedangkan menurut Al-Quran dan hadis dengan tegas mengungkapkan bahwa manusia pertama yaitu Adam yang diciptakan oleh Allah dan manusia setelahnya melalui keturunan. Itu semua adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Nah, betul Alia. Dengan pemahaman ini, kita bisa menilai bahwa teori evolusi hanya sebuah hipotesis belaka. Dalam Islam, kita meyakini bahwa kehidupan itu diciptakan oleh Allah dan semuanya ada dalam rencananya. Iya, benar sekali, Nay. Dan kalau kita melihat bagaimana proses penciptaan manusia yang sangat teratur dan terstruktur, kita tentunya jadi bisa lebih menghargai ciptaan Allah yang sangat sempurna. Sebagaimana Al-Quran dan hadis yang sudah memberikan penjelasan yang jauh lebih jelas dan mendalam daripada sekedar teori-teori ilmiah yang belum tentu bisa membuktikan segalanya. Dengan pemahaman ini, aku jadi semakin yakin bahwa hidup itu bukan kebetulan atau hasil evolusi, melainkan ciptaan Allah yang sangat terencana dan penuh hikmah. Kita harus lebih bersyukur atas ciptaannya. Aku setuju, penciptaan manusia dan kehidupan itu semua berasal dari Allah. Dan kita sebagai umatnya harus memahaminya dengan iman, bukan sekedar mengikuti teori yang belum tentu benar. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya.